Daycare yang bermasalah itu daycare yang tidak berizin. Sudah ada izin usaha, apakah harus ada izin di dinas pendidikan, apakah mungkin di dinas sosial, masih ada gap lah dari informasi yang tersalurkan. Kalau tidak ada pengawasan pemerintah pun orang tua bisa menjadi pengawas. Menitipkan sang buah hati di tempat penitipan atau pengasuhan anak saat ini menjadi pilihan sebagian pekerja atau orang tua di kota besar. Ya, keberadaan tempat penitipan anak atau populer dengan sebutan daycare menjadi buruan kaum ibu yang bekerja untuk menitipkan anak-anaknya. Saat itulah orang tua merasa sedikit lebih tenang meski sedang bekerja di luar rumah. Namun siapa sangka, di balik menjamurnya daycare belakangan ini, justru terkuak kisah miris dari para orang tua yang anaknya menjadi korban penyiksaan. Pada pertengahan Desember lalu, tim Realitas menyambangi sebuah rumah di Sawangan, Depok, Jawa Barat yang berubah fungsi menjadi tempat penitipan anak sejak 6 bulan terakhir. Di lokasi daycare bernama Kiddie Space inilah seorang bayi berinisial KCB harus menerima perlakuan kasar dari salah seorang pengasuhnya bernama Septiana. Pelaku begitu tega menyiksa tubuh mungil KCB yang tak berdaya karena kesal sang bayi menangis terus saat diasuh. Bangun tidur, aku lihat, oh dia pup. Habis pup, aku gendong ke kamar mandi. Habis kamar mandi aku cebokin, langsung emang air panas udah aku tuangin dulu sebelum anak itu bangun. Aku cebokin pakai air dingin, langsung aku mandiin. Mandi pakai air panas? Iya. Sejauh pengamatan Realitas di lapangan, sejak kasus penyiksaan di Kiddie Space menguap pada awal Desember lalu, aktivitas di tempat ini kini terlihat begitu sepi. Sejumlah mainan anak-anak hanya dibiarkan teronggo. Pelang nama yang biasanya terpampang di bagian depan daycare ini pun kini sudah tidak lagi terpasang. Ketua RT setempat menyebut jika daycare ini baru beroperasi sekitar 6 bulan lalu dan sejumlah anak yang diasuh rata-rata berasal dari luar wilayah ini. Itu sebabnya warga sekitar sulit mendeteksi aktivitas yang dilakukan para pengasuh daycare Kiddie Space termasuk status perizinannya selama beroperasi. Yang punya izin ke saya itu kurang lebih pertengahan bulan Juni. Dia akan mau buka daycare penitipan anak di sini. Itu kan harus tanda tangani RW juga. Tadinya dia nitipin saya bilang Bapak aja langsung ke RW untuk minta tanda tangan RW. Nah, itu selanjutnya kan dibawa ke kelurahan sampai wali kota. Tapi itu kita nggak tahu masalah itu. Kalau aktivitasnya biasa-biasa aja. Gerbangnya ditutup, pintu dalam dibuka. Apakah itu ibunya atau pengasuh kita belum tahu. Karena kita belum dilaporkan siapa aja yang di situ. Berdasarkan keterangan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Depok, daycare Kiddie Space diketahui belum memenuhi syarat untuk beroperasi. Tidak hanya itu, dokumen perizinannya pun belum lengkap. Kita udah cek ke sana, ternyata daycare ini cuman hanya punya izin usaha namanya NIB. Tapi izin untuk daycare-nya nggak ada. Karena dia tidak memenuhi persyaratan Diknas. Kalau daycare itu harus 25 orang anak yang diasuh. Sedangkan di daycare ini cuma 5 anak. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Pada hari Rabu 11 Desember lalu, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara kepada Meita Irianti, pemilik Wensen School Daycare di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Meita yang tengah hamil besar itu divonis bersalah karena terbukti melakukan kekerasan terhadap anak asuhnya yang masih berusia 9 bulan dan 2 tahun di daycare miliknya.
Peristiwa keji itu dilakukan Meita sekitar bulan Agustus lalu dan terekam dalam pantauan CCTV hingga akhirnya viral di media sosial. Akibat penganiayaan tersebut, Irfan Maulana, salah seorang kuasa hukum keluarga korban dan saksi, mengungkap jika korban mengalami skoliosis pada struktur tulang dan menderita pneumonia akibat penganiayaan. Kan ada 2 korban itu yang umur 8 bulan sama yang 2 tahun. Kalau yang 8 bulan itu ada masalah di tulang gitu kan. Terus yang 2 tahun itu mengalami trauma. Jadi dia setiap masuk ke ruangan tertutup itu selalu kejar, menangis, menjerit. Karena pada saat kejadian itu kan lokasinya di dalam suatu ruangan hanya dia berdua dengan si pelaku gitu. Dan ada juga satu momen 2 orang anak ini dalam satu frame video itu dianiaya sekaligus oleh si pelaku. Dari kondisi daycare, pertama dari perizinan, daycare itu tidak berizin. Dan dari tempatnya pun kalau saya bilang sih tempatnya nggak layak lah untuk penitipan anak gitu. Terungkapnya 2 kasus penyiksaan anak di tempat daycare di wilayah Depok seolah menjadi bukti betapa longgarnya pengawasan di tempat ini. Entah sebuah kebetulan atau tidak, dari 2 daycare yang kasusnya mencuat, keduanya disebut tidak memiliki izin resmi dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Kasus kekerasan pada anak yang terjadi berulang di sejumlah daycare di Depok memunculkan kekhawatiran para orang tua, utamanya bagi mereka yang masih menggunakan jasa penitipan sebagai tempat mengasuh anak. Takut gak sih jadi nitipin anak ke daycare? Takut banget ya, karena ngerasa kecewa banget pas ngeliat CCTV ternyata perlakuan yang penjaganya seperti itu kan. Padahal kita di rumah udah hati-hati banget gitu ya buat ngejaga anak, tapi ternyata dititipin ke orang lain malah diperlakuin seperti itu. Ngerasa kecewa banget sih, miris gitu ngelihatnya. Ahmad Suhyana, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Depok membenarkan jika masih terdapat sejumlah daycare tidak memiliki izin operasional namun masih tetap beroperasi. Daycare yang bermasalah itu daycare yang tidak berizin. Dari 112 tinggal 48 daycare yang lainnya tutup. Kemudian dari 48 itu, kemarin kan hanya 12 yang berizin. Sekarang sudah ada progres, ada 18 yang berizin. Dan mengapa pula tempat penitipan anak kini terus menjamur, meski sejumlah kasus kekerasan di dalamnya masih terjadi? Sudah ada izin usaha, apakah harus ada izin di Dinas Pendidikan, apakah mungkin di Dinas Sosial, ataukah berbentuk yayasan, itu masih ada gap lah dari informasi yang tersalurkan. Kehadiran daycare di sejumlah tempat di negeri ini semestinya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak-anak yang dititipkan. Namun, akibat ulah pengasuh atau pengelola nakal, tempat ini seolah menjadi ruang gelap yang mencekam bagi para orang tua. Maklum saja, sejumlah kasus penyiksaan anak di daycare satu persatu terungkap ke publik. Kondisi ini tentunya menimbulkan tanda tanya. Benarkah pengawasan aktivitas di daycare selama ini tidak terpantau? Parahnya lagi, banyak daycare tak berizin dan para pengasuhnya tidak memiliki sertifikasi yang layak. Menurut data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, per tahun 2024, jumlah tempat penitipan anak atau TPA di Indonesia yang tercatat sekitar 2.486 unit. Rinciannya, 2.457 TPA dikelola swasta dan 29 unit sisanya berstatus negeri. Secara faktual, jumlah tersebut boleh jadi jauh lebih besar dari yang tercatat. Tim Realitas menelusuri sejumlah daycare di kawasan Margonda Depok. Salah satunya adalah Daycare Alifgen. Daycare ini baru beroperasi selama 1 tahun terakhir sejak 2023. Dan saat ini terdapat 9 orang anak yang dititipkan dengan 2 orang pengasuh. Mengacu data Dinas Pendidikan Kota Depok, Daycare Alifgen tercatat masih dalam proses pembuatan izin dan hanya memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Meski dokumen kelengkapan belum terpenuhi, faktanya daycare ini masih tetap dapat beroperasi hingga saat ini. Nur Hamidah,
Pemilik daycare Alif Gen mengaku sudah mengurus izin sejak pertengahan tahun ini, namun masih terganjal beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, seperti jumlah minimal anak yang dititipi masih kurang. Sekarang kan memang jumlah murid kami baru 9, tapi memang yang namanya daycare itu kan dia keluar masuk. Nah kemarin ketika konsul ke penilik ya nggak masalah katanya, tapi memang sambil diurus semua persyaratannya, siapa tahu nanti jadi full kayak gitu 20 kayak gitu. Terus perizinan kiri kanan, ketua RT dari misalnya dari depan rumah, belakang rumah itu harus ada. Selain jumlah anak yang masih sedikit, Nur Hamidah mengaku jika para pengasuh yang ia pekerjakan saat ini belum memiliki sertifikasi khusus pengasuhan anak. Dari kita sendiri yang melatih, kita ada laporan harian. Laporan harian itu kayak rutinitas anak mulai dia datang sampai pulang. Misalnya dia datang sama siapa, papa mama, dia ditulis. Jadi pokoknya semua rutinitas anak itu ditulis semuanya. Mulai dari datang sama siapa, terus pendampingnya siapa, terus dia tidurnya jam berapa, sama siapa, makannya jam berapa, mandinya sama siapa, semuanya dicatat di situ, detail. Ada laporan harian. Dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk buku. Tim Realitas juga mendatangi daycare Rumah Cita by Kinder Castle yang berlokasi di Sukma Jaya, Depok. Namun sayang, karena ketatnya SOP dari pengelola, tim Realitas tidak diizinkan untuk meliput aktivitas di dalam ruangan tersebut. Faktur Rahman, Direktur Operasional Kinder Castle, menjelaskan saat ini terdapat 40 orang anak yang dititipkan di Rumah Cita. Mayoritas mereka berusia 6 bulan hingga 3 tahun. Petugas pendamping anak-anak pun memiliki sertifikasi khusus dari pengelola daycare. Misalnya cara menggendong anak, cara memandikan anak, yang hal-hal yang berhubungan sama teknis gitu, juga kayak tentang first aid gitu kan, penolongan pertama pada kecelakaan, terus kayak ketika ada banjir, kebakaran, bahkan yang paling penting kami emphasize adalah tentang regulasi emosi dan juga tentang kekerasan pada anak. Jadi itu salah satu modul yang kami harus wajibkan untuk semua caregiver maupun guru kami untuk lewatin gitu. Dan ini memang ini adalah sertifikasi internal kami. Namun anehnya, meski berdiri dengan beragam fasilitas yang memadai, hingga kini daycare Rumah Cita disebut-sebut belum terdaftar dan memiliki izin dari Dinas Pendidikan Depok. Apa aja sih sebenarnya izin yang harus dilakukan kayak gitu? Karena kan sebenarnya kita sudah ada izin usaha, apakah harus ada izin di Dinas Pendidikan, apakah mungkin di Dinas Sosial ataukah berbentuk yayasan, itu mungkin masih ada gap lah dari informasi yang tersalurkan seperti itu untuk daycare itu sendiri kayak gitu. Ahmad Suyana menambahkan persyaratan administratif menjadi begitu penting dan harus dimiliki oleh pengelola daycare. Berkas tersebut nantinya diserahkan ke pihak Dinas Pendidikan Kota Depok. Ya kita anggaplah itu sebagai sarana, prasarana dan sarana ya. Prasarananya itu kan mulai dari tanah. Ini tanahnya punya siapa? Kalau punya sendiri berarti kan ada SHM-nya. Kalau ngontrak ada MOU-nya. Kemudian dia memiliki berapa ruangan sih? Dia memiliki tempat bermain enggak? Memiliki tempat makan tidak? Memiliki ruang untuk istirahat tidak? Dia punya pengasuh bersertifikat tidak? Nah kemudian berapa punya pengasuh? Berapa punya murid? Itu disampaikan semua ke kita. Di sisi lain, tim Realitas juga menelusuri daycare yang telah memiliki izin operasional di wilayah Depok. Ahmad Zakir, salah seorang operator daycare anak Salih, mengungkap jika salah satu syarat yang harus dipenuhi agar izin operasional bisa terbit adalah batas minimum siswa harus mencapai 20 orang anak. Ya harus ada, karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan NPSN ini ya kita harus ada surat izin operasional dan ada display untuk papan nama. Nah, setelah itu baru kita dapat NPSN-nya. Di sisi lain, Wulan, salah seorang pemilik Santi Kumaret 2 Daycare, mengungkap jika latar belakang pendidikan pengasuh sangat penting dalam menjalankan pola pengasuhan di daycare. Selain itu, para pengasuh juga harus dekat dengan dunia anak dan memahami pola kembang anak dari beragam karakternya. Syarat minimalnya memang lulusan SMA
Tapi memang saya prioritaskan untuk cari SMK perawat. Karena dari background kependidikannya sudah ada dasar-dasar pengasuhan dan memang jiwanya lebih ke serving ya, jasa. Karena mengasuh anak itu beda banget gitu. Malah kadang-kadang yang paham tentang pengasuhan, tentang pendidikan belum tentu pas mengasuh. Karena berbeda antara mengasuh dan mendidik. Bagi para pemilik daycare, dengan modal pas-pasan merekrut pengasuh dengan latar belakang pendidikan seadanya menjadi sebuah pilihan. Ya, asal cepat mendatangkan cuan, apapun celahnya pasti dilakukan. Jika sudah begini, akankah kasus serupa kekerasan hingga penyiksaan anak di daycare dapat ditangkal? Hah? Kalau tidak ada pengawasan pemerintah pun orang tua bisa menjadi pengawas. Seiring perkembangan zaman dan kondisi sosial ekonomi, jumlah tenaga kerja perempuan terus bertambah. Tidak kurang dari 35,75% perempuan di Indonesia bekerja di sektor formal. Di perkotaan, perempuan menjalani peran ganda menjadi sebuah kelaziman. Mereka bekerja mencari nafkah sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Lantaran inilah, mau tidak mau, sebagian dari pekerja perempuan dan ibu terpaksa memilih daycare sebagai opsi pengasuhan anak. Dengan beragam fasilitas yang ditawarkan, mulai dari pola pengasuhan hingga jaminan asupan gizi anak, membuat orang tua pekerja menjatuhkan pilihan ke penitipan anak. Tim Realitas menemui Novi, seorang ibu pekerja yang mempercayakan pengasuhan anaknya di jasa daycare. Tinggal jauh dari orang tua dan suaminya, sama-sama bekerja. Menitipkan anak di daycare sejak usia 2,5 bulan menjadi pilihan. Menurut kami tempat yang aman untuk anak kita ya mungkin di daycare. Sebagai seorang ibu, Novi mengaku was-was saat menitipkan sang buah hati kepada orang lain. Apalagi belakangan sedang marak muncul kasus penganiayaan anak yang terjadi di daycare. Dengan adanya kejadian yang viral ini kayak agak was-was juga, makanya setiap hari juga pas anak masih daycare tuh sering video call gitu, sering minta foto sama pengasuhnya lagi apa. Tapi alhamdulillah sejauh ini selama anak saya di daycare sih nggak pernah ada keluhan apapun sih. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, setiap tahunnya selalu ada ribuan aduan kekerasan di lingkungan tempat pengasuhan alternatif maupun di lingkungan keluarga. Sejak awal Januari hingga pertengahan Desember tahun ini saja, tidak kurang 880 aduan yang masuk ke KPAI. Tertinggi kasus itu ada di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini sekitar 880 ya yang masuk ke KPAI terkait dengan kasus lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini. Jadi 53,8% itu banyaknya di kasus-kasus ini, kasus lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Meski standarisasi sudah disematkan sebagai syarat pendirian daycare, namun sepertinya banyak pengelola abai dan luput dari pengawasan, dan kondisi ini acap kali memicu peristiwa yang tidak diinginkan. Kondisi ini semakin mengkonfirmasi survei KPAI terhadap TPA atau Taman Anak Sejahtera di 9 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 silam. Survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daycare tidak memiliki izin ataupun standar operasional prosedur yang memadai. Bukan hanya sekedar penanganan kekerasannya saja, tapi bagaimana perbaikan di hulunya, bagaimana tadi kelembagaannya ini bisa aman, bisa menjamin tadi kesejahteraan dan keamanan bagi anak. Seperti yang sudah diatur dalam pedoman standar daycare atau Taman Asuh Ceria dari Kementerian PPA, setidaknya ada 14 standar operasional prosedur (SOP) yang wajib ada dalam lingkungan daycare. Mulai dari penerimaan anak, kebutuhan dasar seperti makan, tidur dan mandi, hingga pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengamat pendidikan anak Retno Listiarti menyebut, selain pengawasan dari pemerintah, orang tua juga harus mengawasi dan meningkatkan tingkat kepekaan terhadap anaknya yang sedang dititipkan di daycare. Kalau regulasi udah ada, pengawasan berkala sudah dibuat, orang tua tetap harus punya pengawasan dan kepekaan terhadap anak-anaknya.
Jadi mereka yang harus meningkatkan ya. Gimana caranya ini nggak terjadi kekerasan, misalnya tadi dengan bantuan CCTV yang bisa diakses para orang tua dari handphonenya. Karena jumlahnya nggak imbang kali, yang nitip berapa, lalu jumlah pengasuhnya berapa, nggak berbanding. Nah ini juga penting nih orang tua tahu. Ini mungkin nggak nih anak gue kepegang dengan baik gitu ketika kok pengasuhnya cuma segini gitu loh. Kalau tidak ada pengawasan pemerintah pun orang tua bisa menjadi pengawas. Keberadaan daycare seperti dua sisi mata pedang. Di satu sisi menjadi solusi jangka pendek bagi para orang tua yang bekerja, di sisi lain membuka celah kekerasan terhadap anak-anak yang mereka titipkan. Sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap layanan daycare yang membuka jasa penitipan anak-anak dari ujung gang hingga sudut kota besar. Jika pengawasan optimal dilakukan, ruang aman dan nyaman yang tercipta inilah akan membentuk pola tumbuh kembang anak yang baik di masa depan. Metro TV